Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen mata kuliah Perencanaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang sudah memberikan tugas ini dengan judul bentuk pengimplementasian konsep ECZM. Di sini perkenalkan, nama saya Wahyu Saputra, NIM D10118101. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan konsep pengimplementasian ECZM, di mana di sini judul saya yakni pengembangan kawasan wisata pesisir di Teluk Kendari. Dengan studi kasus kawasan wisata pesisir Teluk Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Nah, langsung saja di sini kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu saya ingin membahas sebenarnya apa itu wilayah pesisir. Nah, menurut Van Deli tahun 2002 mengemukakan bahwa wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut yang di dalamnya terdapat hubungan yang erat antara aktivitas manusia dengan lingkungan daratan dan lingkungan laut. Nah, sebenarnya wilayah pesisir sampai saat ini belum memiliki definisi yang baku. Tetapi pembatasan wilayah pesisir itu secara pasti bergantung pada kondisi fisik, morfologi, ekosistem, dan oceanografi wilayah pesisir setempat. Nah, sehingga batas wilayah pesisir setiap negara itu berbeda-beda. Nah, dalam bentuk pengembangan kawasan pesisir, sebenarnya kawasan pesisir ini dapat dikembangkan menjadi 4 pengembangan. Nah, yang pertama itu kawasan wisata pesisir, ruang terbuka publik tepian air, ada juga permukaan pesisir, dan kawasan konservasi. Nah, untuk fokus pembahasan saya kali ini, di sini saya ingin membahas pengembangan kawasan pesisir terkait dengan kawasan wisata pesisir. Nah, sebelumnya seperti yang kita ketahui bahwa pariwisata itu merupakan perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat lain dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat lain yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan dan rekreasi atau memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Nah, untuk di wilayah pesisir itu sendiri, ada beberapa jenis pariwisata pesisir, seperti pariwisata pantai dan pariwisata bahari. Nah, untuk pariwisata pantai itu biasanya aktivitasnya berupa berjemur, bermain pasir, olahraga pantai, bermain air, berenang, dan lain-lain. Nah, untuk pariwisata bahari itu sendiri, biasanya aktivitasnya meliputi berenang, menyelam, memancing, snorkeling, dan lain-lain. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan terkait dengan kawasan wisata pesisir di lokasi penelitian, yakni di Teluk Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Nah, teman-teman bisa melihat di layar bahwa ini merupakan peta kawasan Teluk Kendari, di mana Teluk Kendari ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Kendari. Nah, untuk di kawasan Teluk Kendari ini terdapat beberapa tutupan lahan, seperti di Teluk Kendari terdapat lapangan, yakni lapangan Benu-Benua, ada juga pantai, kawasan perdagangan dan jasa yang berwarna pink, lalu ada juga kawasan permukiman yang berwarna kuning, yang teman-teman bisa lihat di peta. Nah, selanjutnya ini merupakan kondisi existing Teluk Kendari jika ditinjau dari penggunaan lahan. Nah, pada kawasan wisata pantai Teluk Kendari, penggunaan lahannya yaitu kawasan pengembangan untuk pariwisata, di mana dalam kawasan Teluk Kendari ini memiliki lingkungan alami berupa panorama pantai yang menjadi daya tarik wisata di kawasan tersebut. Nah, karena di sini teman-teman bisa lihat bahwa dalam pengembangannya ada beberapa konsep pariwisata, termasuk pariwisata alam,
pariwisata agrowisata, pariwisata budaya, dan wisata kuliner yang akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Nah, ini merupakan kondisi existing di Teluk Kendari jika ditinjau dari pemanfaatan kawasan. Nah, untuk terkait dengan pemanfaatan kawasan itu sendiri, sebenarnya kawasan pemanfaatan umum ini didefinisikan sebagai wilayah di mana aktivitas khusus yang dilakukan manusia ditekankan pada yang berhubungan dengan sumber daya lahan. Nah, oleh karena itu, jika kita tinjau kondisi existing di Teluk Kendari ini, dari pemanfaatan kawasannya, secara umum, kawasan pemanfaatan ini terbagi atas beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi kawasan pengembangan pariwisata, yang kedua ada juga fungsi kawasan perdagangan, dan yang ketiga ada fungsi kawasan permukiman. Selanjutnya, selanjutnya di sini saya ingin membahas terkait dengan komponen kawasan pariwisata di Teluk Kendari. Nah, teman-teman bisa lihat pada peta, ini merupakan peta persebaran objek wisata kawasan pesisir di Teluk Kendari. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, ada beberapa 4 tipe wisata di sini. Yang pertama yakni wisata alam, di mana teman-teman bisa lihat pada peta objek ini ada beberapa bentuk wisata alam seperti wisata pantai, lalu ada juga wisata agrowisata, di mana teman-teman bisa melihat pada peta ada beberapa spot wisata hutan mangrove, ada juga wisata kuliner, di mana pada peta ditunjukkan misalnya wisata kuliner berupa kafe atau tempat-tempat makan. Dan juga ada wisata budaya seperti festival perahu hias di Teluk Kendari. Lalu dalam pengembangan kawasan pariwisata tentunya ada 3 unsur atau komponen penting. Nah, yang pertama itu atraksi, kedua amenitas, dan ketiga aksesibilitas. Nah, yang pertama itu atraksi. Nah, atraksi ini merupakan daya tarik dari suatu lokasi pariwisata. Nah, daya tarik ini tentunya menjadi komponen yang paling penting dalam pengembangan pariwisata karena memang pada dasarnya orang-orang melakukan aktivitas wisata itu untuk melihat daya tarik apa saja yang unik dari suatu lokasi wisata. Nah, untuk di Teluk Kendari sendiri karena memang ada 4 bagian atau 4 klasifikasi wisata, jadi ada beberapa objek daya tarik sendiri di kawasan Teluk Kendari. Nah, yang pertama yaitu ada Pantai Teluk Kendari atau yang biasa orang lokal sebut dengan Pantai Mayaria. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar, ini merupakan Pantai Teluk Kendari. Lalu ada juga trekking mangrove, ada juga pusat wisata kuliner. Lalu di sini ada juga beberapa ruang terbuka publik di kawasan Teluk Kendari, misalnya salah satunya Taman Teratai Kendari Beach. Lalu ini juga merupakan salah satu ruang terbuka publik yakni Kendari Water Sport. Nah, untuk amenitas itu sendiri, amenitas ini tentunya berkaitan erat dengan sarana dan prasarana untuk menunjang aktivitas pariwisata di suatu kawasan. Nah, ada beberapa amenitas atau sarana dan prasarana yang tersedia di kawasan Teluk Kendari. Misalnya yang pertama yaitu sarana penginapan. Nah, di sini ada beberapa tempat penginapan di kawasan Teluk Kendari. Misalnya saja terdapat beberapa hotel. Yang pertama Hotel Claro yang terletak tepat di depan kawasan mangrove. Terus di samping Hotel Claro ini sebenarnya juga terdapat Hotel Kubra, dan tak jauh dari itu, tepatnya di depan ruang publik
Taman Teratai terdapat penginapan cendrawasih. Lalu juga selain itu di kawasan Teluk Kendari ini terdapat satu lapangan besar yang biasa dikenal dengan lapangan Beno Benua, dan juga terdapat beberapa rumah ibadah seperti Masjid Akbar, Masjid Baitul Mu'awanah, dan Gereja Immanuel. Nah, ini beberapa peta terkait dengan persebaran fasilitas untuk di Pantai Teluk Kendari atau yang biasa orang lokal sebut dengan Pantai Mayaria. Ini merupakan lokasinya, yaitu terletak di sebelah timur dari kawasan Teluk Kendari, di mana beberapa fasilitas yang terdapat di Pantai Teluk Kendari ini terdapat homestay, tempat makan, gazebo, tempat penyewaan ban dan warung, serta WC umum. Namun yang sangat disayangkan, pengelolaan pariwisata di Pantai Teluk Kendari ini hingga tahun ini tidak mengalami pengembangan, sehingga beberapa fasilitas pariwisata di sini terbengkalai. Seperti kita bisa lihat di gambar, tempat makan sudah tidak terawat, dan juga WC umum yang sudah sangat jarang dipakai karena sudah tidak memadai. Nah, selanjutnya ini teman-teman bisa lihat untuk area kuliner Anjungan Teluk Kendari. Ini adalah beberapa persebaran fasilitas. Sebelumnya area kuliner ini terletak berdampingan dan tidak jauh dari area Pantai Teluk Kendari. Nah, beberapa fasilitas di dalamnya seperti kafe, ada juga makanan atau gerobak makanan, dan ada taman teratai. Nah, untuk area-area kafe di Teluk Kendari itu sendiri, dia terletak tepat di samping Anjungan dan bersebelahan langsung dengan Taman Teratai Kota Kendari. Selanjutnya ini merupakan peta persebaran area hutan mangrove Teluk Kendari, di mana teman-teman bisa lihat terletak di area selatan pada kawasan Teluk Kendari. Nah, di sini ada beberapa klasifikasi area, di mana yang pertama ada kawasan konservasi, ada juga jalur jelajah pantai, ada juga kawasan konservasi lagi, dan kawasan hutan mangrove. Nah, untuk aksesibilitas di kawasan Teluk Kendari itu sendiri sebenarnya ada beberapa kondisi yang akan saya sebutkan. Yang pertama, di sini teman-teman bisa melihat bahwa kondisi jalan di kawasan area Teluk Kendari ini merupakan jalan yang beraspal dengan kondisi jalan yang tidak berlubang. Untuk lebar jalan sendiri ini cukup memadai, di mana bisa dilewati 2-3 mobil. Lalu pada kondisi jalan di kawasan area ini ditumbuhi pepohonan di sepanjang jalan, namun sayangnya belum terdapat jalur pedestrian yang memadai. Untuk kondisi jalan ini memang sudah cukup baik dan cukup terkoneksi dengan beberapa objek wisata di sekitarnya. Nah, lalu di sini saya akan membahas terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di Teluk Kendari. Yang pertama, sebenarnya permasalahan umum di Teluk Kendari ini ada beberapa. Misalnya permasalahan lingkungan yang meliputi kandungan lumpur yang makin tinggi, sampah yang berserakan, dan sedimentasi. Nah, permasalahan ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Misalnya, yang pertama yaitu permasalahan terkait dengan sedimentasi. Nah, sedimentasi di area Teluk Kendari ini memang sampai saat ini cukup mengkhawatirkan, di mana memberikan dampak langsung terhadap kualitas lingkungan di area kawasan sekitarnya. Misalnya saja dengan sedimentasi yang cukup mengkhawatirkan ini, dia bisa mempercepat laju pendangkalan di teluk, sehingga menyebabkan kandungan lumpur
di kawasan sekitar semakin tinggi. Nah, selain itu juga hal ini biasanya disebabkan juga dengan aktivitas manusia yang sering membuang sampah, sehingga banyak sampah-sampah yang berserakan membuat objek dari daya tarik ini berkurang dan juga memberikan dampak terhadap penurunan kualitas air di sekitar. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait dengan konsep ICZM di area Teluk Kendari. Oke, pada dasarnya sebenarnya konsep ICZM ini atau yang kepanjangannya yakni Integrated Coastal Zone Management merupakan konsep pengelolaan pesisir yang mengikutsertakan peran masyarakat. Nah, sehingga diharapkan masyarakat akan turut merasa memiliki tanggung jawab terhadap kawasan pesisir yang menjadi daerah huniannya. Nah, konsep ICZM ini juga merupakan suatu pendekatan yang menyeluruh yang dikenal dalam pengelolaan wilayah pesisir. Nah, dari konsep ini juga menjadi suatu pedoman untuk mengelola kawasan pesisir secara terpadu. Nah, apa tujuannya dari konsep ini? Nah, ada beberapa tujuan di sini saya klasifikasikan menjadi 2 tujuan. Yang pertama yakni mengatasi permasalahan pembangunan pesisir dan lautan yang berlangsung saat ini dan masa mendatang. Nah, melalui konsep ini juga bisa menjadi dasar atau pedoman untuk perencanaan kawasan pesisir pada masa mendatang. Nah, lalu tujuan yang kedua yakni memberdayakan masyarakat pesisir atau para pengguna wilayah pesisir dan lautan atau biasa disebut dengan stakeholder agar dapat menikmati keuntungan yang diperoleh secara berkesinambungan. Selanjutnya, nah, dalam konsep ICZM ini ada beberapa bentuk pengimplementasian yang dimana terdapat 3 bentuk. Yang pertama pada dimensi ekologis, kedua dimensi sosial ekonomi, yang ketiga dimensi sosial politik. Nah, untuk bentuk pengimplementasian konsep ICZM kawasan pesisir pada dimensi ekologis ini sebenarnya meliputi terhadap dampak kepada lingkungan, yang meliputi terhadap pengelolaan lingkungan. Nah, untuk dimensi sosial ekonomi ini, dia memiliki fokus ke peningkatan perekonomian masyarakat, di mana meliputi produksi dan pengelolaan sumber daya alam kawasan pesisir. Lalu yang ketiga yakni ada dimensi sosial politik yang meliputi sistem pengambilan keputusan yang demokratis yang melibatkan masyarakat dan stakeholder yang terkait. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa bentuk pengimplementasian konsep ICZM di Teluk Kendari. Yang pertama yakni pada dimensi ekologis. Sebenarnya di Kota Kendari ini, tepatnya di Teluk Kendari, sudah ada beberapa program yang ditujukan untuk perencanaan kawasan lingkungan di Teluk Kendari. Misalnya saja di sini pada gambar teman-teman bisa melihat merupakan program penanaman 15.500 bibit pohon mangrove di Teluk Kendari yang dilakukan oleh Polda Sultra sebagai bentuk pengimplementasian partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas dan keseimbangan air laut. Karena melihat pada permasalahan-permasalahan sebelumnya, di mana kawasan Teluk Kendari ini mengalami penurunan yang cukup hebat terhadap kualitas air laut, makanya di sini pemerintah berusaha mencanangkan suatu program penanaman bibit pohon mangrove untuk meningkatkan kembali kualitas air laut yang sudah menurun. Nah, selanjutnya di sini bentuk pengimplementasian konsep ICZM di Teluk Kendari ini jika ditinjau pada dimensi sosial ekonomi, ada beberapa program yang sudah dicanangkan pemerintah bersama masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, misalnya yang pertama melalui program pemberdayaan sehat
atau sertifikat hak atas tanah. Nah, program ini diperuntukkan bagi nelayan yang mempunyai tanah dan belum disertifikatkan. Melalui program ini juga dimaksudkan untuk memberikan manfaat seperti menambah modal usaha kepada nelayan-nelayan di sekitar kawasan Teluk Kendari. Lalu yang kedua ada program Kusuka atau yang biasa dikenal dengan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Nah, program ini ditujukan kepada masyarakat pesisir di mana semua pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan seperti nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar harus terdata di Kartu Kusuka melalui penyuluh perikanan. Nah, program ini dijadikan sebagai program untuk mengupayakan perlindungan bagi nelayan dan pembudidayaan di kawasan Teluk Kendari. Nah, upaya ini merupakan bentuk perlindungan berupa asuransi bantuan pemerintah yang diberikan kepada nelayan kecil dan pembudidaya di kawasan Teluk Kendari. Lalu di sini pemerintah juga bersama partisipasi masyarakat memberikan bantuan terkait dengan sarana dan prasarana perikanan tangkap. Nah, bantuan ini berupa pemberian fasilitas-fasilitas terkait dengan upaya untuk meningkatkan produksi ikan tangkap. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bentuk implementasi konsep JZM Teluk Kendari pada dimensi sosial politik. Nah, teman-teman bisa melihat di Kota Kendari itu sendiri, tepatnya di Teluk Kendari, dalam pengambilan keputusan hingga saat ini belum melibatkan masyarakat dalam mengambil kebijakannya. Lalu di Teluk Kendari ini juga masih belum adanya role sharing atau pembagian tugas yang jelas di masing-masing instansi terkait, sehingga dalam mengeluarkan suatu dokumen kebijakan masih banyak beberapa kebijakan yang bertolak belakang. Ini menjadi juga permasalahan perencanaan di Teluk Kendari. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan pengembangan kawasan pesisir di Teluk Kendari dan bentuk pengimplementasiannya terhadap konsep JZM. Saya Wahyu Saputra pamit undur diri. Terima kasih sebelumnya lagi saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.